Jadi Anda ini siapa? Coba-coba menandingi Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kedatangan Ustadz Ges. Ya, ya, kalau teman-teman tahu Ustadz Ges ini adalah salah satu dai milenial, pernah dimuat di Detik ya, karena waktu itu pernah ngisi acara di Komuji dan juga penulis islami.co gitu. Nah, sayangnya akhir-akhir ini beliau kurang seberapa muncul gitu. Menghilang nggak tahu kemana gitu. Nah, muncul pas Habib Rizik udah pulang. Ya, dari mana aja kemarin? Ya, istri waktu itu hamil. Alhamdulillah. Hamil anak Terus anak kedua, anak sendiri ya. anak sendiri lah. Terus pandemi datang di bulan Maret kan. Wah, parno juga kita kan. Parno dengan kondisi calon ibu, parno dengan kondisi Calon anak. ya jabang bayi. Jadi wah, kabur itu. Udah kayak ini aja, operasi senyap gitu. Kabur, semua barang-barang dari Jakarta diangkutin, ya, kita balik ke Subang gitu sih. Nggak ada kaitannya karena memang dicari ya orang-orangnya. Kagak ada, nggak ada itu. Karena waktu itu kan sempet viral gara-gara ini kan ngomentarin Habib Rizik kan. Ah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Kita khawatir gara-gara itu terus Enggak. dia pulang kampung gitu. Wah, ini berarti video klarifikasi atas video 2 tahun yang lalu ini berarti ya. Udah lama dong. Udah lama itu 2 tahun yang lalu, 2018 lah. Jadi ada 2 video dari saya yang ditonton oleh ya lumayan banyak orang ya. Yang pertama itu video soal saya mengomentari poster penyambutan terhadap kedatangan Habib Rizik. Terus yang kedua itu soal takbir itu dulu, tapi itu terjadi 2 tahun yang lalu gitu. Nah, untuk soal yang poster itu jadi sebetulnya begini. Ada poster marhaban bihuduri Habib Rizik Syihab begitu. Nah, yang jadi persoalan itu di belakangnya Asadullah wa rasuluh gitu. Nah, itu kan berbahaya. Jadi asad itu maknanya macan, Allah berarti macannya Allah atau singanya Allah. Nah, wa rasuluh ini gimana nih? Ya. Gimana nih? Ya, mau diatofkan kemana? Mau nyambung kemana nih? Ya. Nah, singanya Allah dan Rasulnya, wah berarti dia Rasulnya dong. Waduh, Ya. bahaya nih. Rasulnya Rasulullah, Nah, atau Rasulnya macan. ya gitu. Jadi Rasulnya ini maksudnya macannya Rasul atau dia menjadi Rasulnya Allah. Ya. Nah, itu kan berbahaya. Dan sebelum saya ngomentarin itu sebetulnya netizen juga udah pada ribut. Jadi ada yang sudah mempersoalkan itu. Nah, kebetulan saya kan ya alhamdulillah gitu ya. Pernah belajar di pesantren, sedikit banyak tahu tentang ilmu nahwu dan shorof. Alfiah hatam lah ya. Alhamdulillah pernah. Lancar bolak-balik. Kalau dulu pesantren kan harus di ini ya, diurut dari kiri ke kanan. Iya, betul. Ya, jadi sempat saya komentarin itu. Terus yang satu lagi itu ya video takbir itu. Jadi bisa dibilang saya membuat satir terhadap orang-orang yang takbir Allahu Akbar begitu. Apa salahnya sih? Jadi gini, saya waktu itu membuat video tersebut sambil menyebutkan bahwa referensi yang saya buat itu adalah tasrifan nih. Tasrifan itu adalah ilmu gramatikal Arab paling dasar. Kita belum ngomongin alfiyah, kita belum ngomongin balaghah, kita belum ngomongin apapun. Kalau secara ilmu tasrif, udah salah. Nah, itu salah penempatan kata. Karena takbir itu kata benda.
Bukan Ya. kata perintah. Bukan kata perintah. Ya, meskipun kemudian kalau kita menggunakan balagho dan lain sebagainya, itu bisa bermakna perintah, tapi kan saya menyebutkan di situ bahwa Iya, cara ilmu tasrif ya tasrif atau tasripan lah kalau di pesantren istilahnya itu. sorof lah. Ya, sama seperti misalkan Mas Dedik air. Nah, tiba-tiba Mas Dedik datang ke saya membawakan air. Menggunakan ilmu tasripan, Salah. Mas Dedik salah. Orang saya cuma bilang air. Coba kalau saya bilang, Mas Dedik ambilkan air. Nah, demikian juga dengan takbir. Ketika saya ngomong takbir, yaitu kata benda. Kecuali saya ngomong kabir. Ya. Atau Fi'il amar. ya, kalau saya menggunakan kata perintah fi'il amar, nah baru kemudian disambut dengan Tapi emang benar-benar salah kayak gitu. Salah benar-benar secara ilmu gramatikal bahasa Arab. menggunakan tasrif salah. Tapi kan gramatikal Arab itu berkembang. Ya. Ada kontekstualnya juga. Ada kontekstualnya juga. Jadi bagaimana ya? Kalau secara harfiah Salah. saya bisa mengatakan bahwa video itu ya memang namanya juga satir kan. Iya. Jadi tujuannya sebetulnya bukan itu. Tujuannya sebetulnya bukan Ya, itu. bukan semata-mata hanya ngomentarin tasrifannya aja. Bukan. Ya pengen Modusnya apa nih modusnya? sebetulnya gini. Video itu merupakan video awalan dari video-video berikutnya. Ya. Video-video berikutnya itu adalah isinya nih. Percuma kamu mengucapkan takbir, tapi yang kamu besarkan itu adalah dirimu sendiri. Percuma kamu mengucapkan tasbih, tapi yang kamu sucikan itu adalah kepentinganmu sendiri. Itu. Jadi tujuannya udah nggak mulia lagi gitu aja. Iya. Berarti Anda mengatakan orang-orang yang bilang takbir itu nggak mulia dong? Kan saya tidak menyerang siapapun. Apakah saya menyebutkan Soalnya ini? yang jadi masalah karena dia diawali dengan kata-kata seperti itu yang identik dengan kelompok tertentu. Saya tidak mengidentikannya. Kalau kemudian begini, saya kan pembuat konten. Saya pembuat konten, saya harus memahami rambu. Bahwa misalkan saya tidak boleh menyebutkan nama institusi. Itu jelas tidak boleh dong. Kemudian saya juga tidak boleh menyerang secara personal. Enggak, tapi buat sebagian orang kata-kata takbir itu kan erat kaitannya dengan kelompok tertentu. Dan Iya. orang-orang yang menggunakannya itu pasti tersinggung Paham. dong, gitu. Dan di situ saya gelisah. Gelisahnya gimana? Ya boleh dong saya gelisah. Ya kan? Ini kan negara demokrasi. Masa gelisah aja nggak boleh. Ya, masa gelisah aja nggak boleh? Gini loh, Pak. Itu padahal belum minta uang itu gelisahnya. Gini loh, saya di pesantren kan dulu, alhamdulillah oleh orang tua saya dititipkan ke pesantren. Saya ya pernah belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Saya kenalan alhamdulillah dengan banyak kiai. Saya berguru kepada mereka. Saya hormat sekali dengan kiai saya, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makrus dari Lirboyo itu. Nah, beliau itu mengajarkan Islam kepada saya dan kepada santri-santrinya itu tuh dengan penuh kelembutan. Saya tidak pernah melihat beliau itu teriak-teriak atau apa dan lain sebagainya, meskipun yang diteriakan itu adalah kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat Islam begitu. Bahkan nih, jadi beliau itu pernah melarang santri azan pakai speaker, ya, karena masih ada santri-santri yang lain masih tertidur. Supaya apa tuh, Ji? Jangan mengganggu orang yang sedang tertidur. Itu maksud waktunya waktu apa tuh waktu? Nah, itu waktunya itu, jadi kalau di Lirboyo itu adzan subuh itu ada dua. Ada adzan awal dan ada adzan sani. Nah, adzan sani itu Yang boleh pakai speaker. yang waktu subuh itu yang boleh pakai speaker. Yang adzan awal padahal itu merupakan ibadah dan sunnah, itu Mbah Yai melarang menggunakan speaker. Bukannya itu baik ya biar mereka Orangnya bangun. bangun. Ya, Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena begini,
persoalan kan bukan hanya itu. Kita harus mikirin bahwa di situ ada santri yang sedang tidur, sementara dia nanti itu subuh harus bangun, harus ngantri mandi, harus ngantri makan, kemudian jam 7 dia harus masuk sekolah sampai jam 11, baru jam 11 itu dia bisa istirahat sebentar, langsung jamaah duhur, pokoknya jadwalnya padat. Nah, jam 3:30 lagi enak-enaknya tidur gitu. Tiba-tiba mendengarkan panggilan semacam itu, ya mungkin ini bagi sebagian santri khususnya yang masih ibtidak waktu itu, ini sangat memberatkan. Nah, sehingga pertimbangan Mbah Yai itu semacam itu. Intinya saya menceritakan itu intinya adalah bahwa pelajaran, pelajaran yang saya terima dari pesantren tentang Islam itu ya nggak ada tuh yang keras-keras, terus maksa orang, teriak-teriak di jalanan dan lain sebagainya. Nah, biasa kan kalau anak pesantren masuk kota, kaget biasa dong. Nah, saya temukan beberapa fenomena di ya khususnya di sini gitu. Kok ada ya? Orang kok teriak-teriak, takbir, Allah, tapi ya begitulah. Ya kalau menurut kacamata saya yang dari kampung gitu kok aneh begitu kok. Kenapa sih harus pakai Shock culture. Iya, shock culture gitu loh. Kenapa sih harus pakai suara keras apa dan lain sebagainya? Mestinya gimana? Ya biasa saja gitu. Enggak, mereka kan untuk apa ya? Untuk menyemangati kayak gitu. Takbir itu untuk menyemangati mereka agar semangat mereka membara. Iya, Pak. Kalau nggak kayak gitu diganti apa misalnya? Ya begini deh logikanya ya. Logikanya begini. Berarti yang Mas Alvin tadi sampaikan itu kan ini kan berarti perbedaan enggak sebelum ke cara dakwah tadi kan perbedaan budaya pesantren itu kan lebih ke soft gitu. Sedangkan ketika pindah ke sini kok ada takbir keras-keras kayak gini. Jadi kalau saya begini, logika saya ya, dan saya menghormati logika teman-teman yang lain yang mungkin berbeda dengan saya. Kita ini mau menuju kemana sih? Mau menuju ke ridho Allah kan. Intinya adalah surga. Dengan jalan apa? Dengan jalan syariat. Nah, ini tuh sama kayak kita mau menuju ke Jakarta, ibaratnya doang nih ibarat. Mau menuju ke Jakarta, kita mau numpang bis. Bis itu kan ada banyak pilihan. Ada bis A, B, C, D. Masing-masing ya. Ini mereka berebut penumpang. Saya nih penumpang, calon penumpang. Ketika saya akan memilih bis, ya tentunya saya akan melihat kualitas bisnya dan lain sebagainya. Dan ada satu hal juga yang paling penting, pelayanan. Ketika supirnya ramah, kondekturnya ramah, ayo mas, pakai bis yang ini. Supirnya kompeten apa? Bis A misalkan menawarkan begitu, bis B menawarkan begini. Woi, naik bis saya. Ayo cepat. Ini berarti artinya orang-orang yang bilang takbir itu nggak kompeten dong. Maksudnya nggak kompeten gimana? Atau salah bis. Nggak kompeten, kurang ramah. Mungkin pilihan mereka begitu. Saya tidak tahu alasan mereka apa, wallahu a'lam, tapi kan diawali tadi saya mengatakan bahwa saya gelisah. Nah, kegelisahan saya semacam itu. Nah, ketika misalkan saya memilih untuk menjalankan Islam ini, ya saya pengen dengan jalan yang ya damai lah. Itu jalan yang situ percayai berarti lah ya? Itu jalan yang saya percayai. Kegelisahan Ustadz Gas ini sebetulnya hampir sama dengan ini. Saya pernah nonton video presentasinya Putri Raja Arab Saudi kalau nggak salah namanya Amirah At-Tawil. Nanti bisa ditonton di YouTube. Jadi kegelisahan dia awalnya kayaknya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi dia bilang takbir itu kan kalimat yang suci. Betul. Tetapi ketika dia ketik di internet Allahu Akbar itu yang muncul simbol-simbol kekerasan semua. Karena memang waktu itu kan dipakai sama ISIS kan. Jadi dan memang waktu dia presentasi itu kalau nggak salah kisaran 2017 apa 2018 saya sempat cari juga, ketik juga apa namanya Allahu Akbar atau takbir di YouTube ya. Itu yang memang yang keluar
video-video perangnya ISIS. Jadi dia gelisah gitu. Jadi kenapa sih kalimat yang suci kok ketika orang mencari justru yang muncul simbol-simbol kekerasan. Nah ini kan sangat beresiko terutama bagi orang yang nggak tahu dengan Islam gitu. Kalau kita yang teman-teman kayak Ustadz Gas yang sudah paham mungkin bisa memilih. Tapi kan kalau orang yang sentimen misalkan terhadap Islam, nggak suka Islam, kemudian ataupun dia nggak tahu sama sekali, ketika mencari kata kunci takbir di Google ataupun di YouTube yang keluar malah simbol-simbol kekerasan, nanti kan itu memperkuat asumsi mereka kan bahwasanya Islam itu agama perang, agama keras dan lain-lain. Itu makanya ketika banyak orang yang mengkritik Islam sebagai agama yang keras, itu mereka pasti ngelihat sebagian orang Islam yang seperti itu kan. Iya betul. Ya apalagi gini ya, saya kan udah punya anak nih, saya bapak 2 anak. Ya maksud saya begini, Mas Alvin kan belum punya anak, mungkin ada gap, gap generasi antara saya dengan Mas Alvin. Kalau saya itu melakukan apa-apa tuh ya mikir anak saya gitu. Nanti ke depan Tuh gimana? Iya. Anak saya ya, dia umurnya baru 6 tahun. Dia ini daripada menggunakan tulisan, dia lebih baik menggunakan gambar. Nah, sekarang begini. Mas Dedi kan bisa ngetik Arab. Ketik Arab di internet, tulisan La ilaha illallah ataupun Allahu Akbar. Nah, Anda buka Google gambar, Google image. Gambar apa yang muncul? Harusnya sih yang muncul kalau nggak bendera Arab Saudi, bendera Mesir ya. Harusnya. Nggak bendera Mesir, bendera Syria yang Allah Akbar. Terakhir kali ya, saya mengetik 2 keyword itu, yang Allahu Akbar itu gambarnya adalah orang lagi begini. Itu yang bahasa Arab. Iya, pakai bahasa Arab. Oh, berarti ngetiknya pakai bahasa Arab. Ngetiknya pakai bahasa Bahasa Arab. Indonesia Nah, saya belum nyoba itu. Yang saya ngetik pakai bahasa Arab itu gambarnya itu Allahu Akbar tuh orang lagi begini. Nah, Gini bukan Superman lah tapi. iya bukan Superman. Yang la ilaha illallah gambarnya ya yang lagi begini, ngokang senjata. Oke. Kalau ISIS ya, ISIS itu. Kalau itu dilihat oleh anak saya, sementara dia di usia sekarang ini ya, itu kan Visual. ya lebih ke gambar dia ngelihat. Nah, itu diantara kegelisahan saya sih sebetulnya. Nah, terus setelah sekian lama menghilang dari peredaran, sekarang balik lagi pas lagi Habib Rizik pulang ini. Maksudnya apa nih? Sebetulnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada. kebetulan. Memang kebetulan Atau aja. sudah direncanakan, wah ini Habib Rizik mau pulang, saya harus balik, harus muncul lagi. Nggak ada hubungannya sebetulnya. Jadi kembali lagi ke video tadi itu ya. Ternyata kegelisahan saya yang saya tuangkan di Media sosial. video media sosial itu tidak malah menenangkan hati saya, Tapi tapi malah makin justru gelisah. membuat saya makin gelisah. Apa kata-kata mereka? yang gelisah siapa aja, Jadi termasuk gini. istri juga. Jadi gini ya, diupload video tersebut. Saya kan bareng sama teman-teman. Saya punya satu teman, ya dia ngurusin konten-konten gitu. Namanya Munte, tapi bukan siapa Jenda Munte yang bukan itu. teriak-teriak itu. Ya. Iya. Ada seseorang bermarga Munte lah di circle pertemanan saya. Ya dia ngurusin konten-konten begitu. Nah, kami upload kan video itu. Besok paginya dia bilang gini, "Abang, video abang sudah ditonton sama 200 orang." Lah, sedikit itu mah. Karena pikiran saya waktu itu kan kalau ustadz-ustadz itu kan viewernya ribuan, ratusan ribu, jutaan. Ini cuma 200 yang nonton. Mungkin khilaf gitu ya. Masih hilaf barangkali. Salah klik. Si Munte bisa banget dia nih ngejelasinnya. Jangan begitu abang. Abang bayangkan, abang ngomong ya, di mimbar Ada dan di 200 bawah abang itu ada 200 orang. Banyak tidak bang? Mikir gua. Iya ya banyak juga ya. Berarti gua bakal terkenal ini. Tapi emang beneran terkenal setelah itu. Nah, waktu itu apa? Mulai seneng. Oke. Wah, saya Kecepatan jadi kayaknya kegembiraan. ya Atau kebanggaan.
bangga dikit lah, bangga Punya dikit punya video video dilihat yang banyak dilihat orang. banyak orang. Hari kedua dong bro, Munte laporan lagi. Abang, hari ini sudah 10.000 orang yang nonton video abang. Langsung kan lebih kaget lagi. Wih, Membayangkan 10.000 orang di Awalnya 200. iya. Awalnya 200 hari pertama. Hari kedua 10.000. Langsung naik ya. Husnudon saya. Oh berarti orang suka ya dengan konten-konten semacam ini. Nah akhirnya saya cek video itu. Ternyata Gua baca dong komennya. bagaimana? Macem-macem bro. Itu yang membuat Ustadz Guys gelisah sehingga pulang kampung. Enggak sih, enggak. Apa komentar yang paling kamu ingat apa? Muka ustadznya LGBT. Padahal udah punya anak ya, udah punya anak, Ya, punya istri. saya udah punya istri, punya anak. Terus Fisik ya? apa namanya? Share lokasi. Maksudnya apa? Tempat tinggal. Iya, Oh, share lokasi Anda. udah mulai Ya kayak Ada gitulah. ancaman? Ya, share lokasi Anda, saya temui Anda. Ya macem-macem lah. Ya. Terus apa. istri ngerasa, wah ini Nah, suami istri- saya bakal membahayakan saya dan anak-anak Enggak, saya enggak. deh. Istri saya nggak peduli. Oh. Ternyata istri saya itu lebih apa ya? Kedewasaan bermedsosnya lebih tinggi dia. Jadi dia paham kalau itu cuman ya dia paham sebatas bahwa di situ aja. itu cuman sebatas di situ. Tapi kalau dari saya pribadi ya sempat sih khawatir keluar rumah itu Kayak ada ada deg-degan dikit gitu. Jangan-jangan ada yang mukul dari belakang. Ada yang iya kayak gitu pergi ada. ke warteg, Iya. pergi ke warteg takutnya wah ini Iya. diracun nih. Ada kekhawatiran kayak gitu tuh ada sampai akhirnya kemudian saya dapat nasihat dari Mas Ulil bahwa kalau kamu berkonten ya, jangan sering-sering baca komentar ya, karena nanti bikin resikonya ada dua kata beliau. Satu bikin kita jadi paranoid karena ternyata Mas Ulil juga pernah mengalami itu. Beliau Mas Ulil Absor Abdallah ya. Ulil Absor Abdallah bikin konten, baca komen, semalaman nggak tidur bro, mikirin itu. Menginternalisasi gitu. Ya. Dan kedua bikin kita malas berkonten lagi. Iya. Padahal kalau menurut beliau jangan ya berkonten terus. Nah pasca itu sebetulnya saya tidak ngilang. Saya masih produktif. Iya. bikin konten. Bikin konten, misalkan seperti konten-konten tata cara sholat, kemudian pesan-pesan Ramadan dan lain sebagainya. Sempat bikin pengajian juga ya. waktu Sempat itu. bikin pengajian dan lain Hadis sebagainya, hadis arba'in di beberapa kanal dan lain sebagainya itu. Nah, di situ saya sadar bahwa karena gini, konten-konten yang semacam itu, artinya konten-konten lempeng positif yang saya buat itu Jarang ada yang baca. jarang ada yang lihat, jarang ada yang nonton. Atau belum ada yang hilaf untuk membaca. Jadi justru apa video-video yang menurut mereka itu kontroversial, meskipun saya tidak menganggap itu sebagai kontroversial, ya. Tapi mereka menganggapnya demikian. Justru yang semacam itu yang mendapatkan Respon yang tinggi. respon yang tinggi. Tapi bagaimanapun juga memang orang Indonesia itu suka video-video yang kontroversial. Ya begitu. Jadi semakin kontroversial ya semakin rame. Jadi makanya beberapa YouTuber itu kan lebih sering bikin kontroversial daripada konten-konten yang lebih bermanfaat. Nah iya sebetulnya saya juga pengen ngaji tuh, pengen ngaji per YouTubean gitu. Ya. Ustadz, aku tuh penasaran satu hal. Kan tadi lihat apa namanya welcome Habib gitu dalam bahasa Arab. Anda ada masalah apa dengan Habib sebenarnya? Habib Rizik. Saya nggak ada masalah apapun soalnya dengan dua video yang bermasalah tadi itu isinya tentang Habib Rizik semua gitu. saya tidak punya masalah apapun dengan Habib Rizik. Saya ya Yang tidak disetujui dari beliau apa? ada beberapa dari Yang disetujui dan yang tidak Nah, ini disetujui. dua hal berarti. Oke, sebetulnya ya. 10 hal ya bisa disebutin. 10 hal yang Gini, disetujui gini. dari Habib Rizik.
sebetulnya saya malah justru apa ya, banyak kesamaannya dengan Habib Rizik gitu. Contohnya? Satu, kami sama-sama Muslim. Betul. No Ya kan? debat, no Ya debat. itu nggak cuman Ustadz Ges doang, kita juga sama. Iya, berarti gitu. kan irisan persamaannya kan lebih banyak. Iya. Iya. Kedua, sama-sama mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai figur panutan kami. Nah, cuma mungkin oh ya, dan satu lagi, beliau adalah Habib, ya, keturunan Rasulullah. Ya, dari sisi-sisinya saja, ya, ada semacam apa ya? Saya menyebutnya sebagai Respect lah. ya kewajiban moral bagi saya untuk menghormati beliau. Tetapi mohon maaf dalam hal ini, ketika misalkan ada beberapa persoalan, bukan berarti saya tidak setuju, cuma resah aja. Nah, keresahan itu yang kemudian saya tuangkan. Tapi misalkan kalau nggak dalam setuju pertanyaan juga itu. nggak apa-apa sebenarnya. Jadi begini, persoalannya itu bukan pada pro dan kontranya, bukan pada setuju atau tidak setujunya. Iya. Jadi ini tuh hanya persoalan jalan yang ditempuh gitu loh. Jalan dakwah. Bolehlah dikatakan semacam itu. Emang jalan dakwahnya Habib Rizik menurutmu bagaimana? Ya mungkin jalan dakwah beliau itu lebih memilih yang apa istilahnya itu lebih tegas, kemudian belak-belakan, kemudiannya boleh menggunakan apa istilahnya itu suara yang keras, apa dan lain sebagainya begitu. Lebih menggunakan jalan yang tegas kan kalau beliau. Tapi kalau saya ya itu kan lebih menunjukkan jalan yang damai, santai, kemudian apa sebisa mungkin kalau saya malah kata-kata itu jangan terlalu banyak. Tapi yang banyak justru apa? dakwah bil hal gitu. Misalkan Dicontohkan maksudnya, diteladankan. iya, misalkan ya saya nggak usah ngomong ayo berzakat, ayo berderma. Ya udah sih saya bikin video saya sedang memberikan Iya. derma, saya sedang memberikan zakat tanpa saya harus ngomong pun kan. Jadi masing-masing itu sebetulnya ada segmennya tersendiri ya. Iya, sebetulnya Ya, ada memang ada segmennya juga yang tersendiri. suka yang keras-keras seperti itu juga ada. Barangkali begitu. Ya. Tapi kalau misalkan dengan dakwahnya Habib Rizik yang seperti itu dan dakwah Ustadz Ges sendiri yang berbeda, misal nih dengan jalan dakwah yang berbeda itu jalannya saling mengganggu gimana? Ya kayak perumpamaan bis Bis ini. saling mepet-mepet gini atau memang jalan bareng aja. Atau sama-sama di tol gitu. Ya disitulah konfliknya muncul kan di situ. Itu maksudnya begini ya. Atau enggak gini maksudnya, misalnya dengan kita kan berusaha nih mengenalkan Islam bahwa Islam itu yang ramah Nah, di dan situ yang konfliknya, bro. lain-lain. Kemudian ada orang memahami cara dakwah Habib Rizik itu dianggap sebagai dakwah yang keras, sehingga dianggap juga sebagai bahwa Islam akhirnya keras juga nih. Itu kan mengganggu usaha kita untuk mengenalkan Islam yang ramah seperti itu. Iya, betul. Ya di situ konfliknya. Konfliknya kan di situ. Jadi misalkan saya ini kan salah satu di antara jutaan kawan-kawan yang memperjuangkan dakwah Islam rahmatan lil alamin, tasamuh dan lain sebagainya itu, moderat dan lain sebagainya itu. Nah, apa yang kami lakukan itu kemudian sempat menemukan kendala karena ada perbandingan yang semacam itu. Ambil contoh gini deh. Biasanya kan mereka mencontohkan hubungan kami dengan non-muslim, dengan non-etnis dan lain sebagainya. Kayaknya kalau saya terlalu jauh deh. Gini aja. Di kampung saya, tidak semua santri. Jadi ada yang dia cuman sholat itu, dia muslim. Ini sama-sama muslim semua nih. Ada yang sholat itu dia cuman Jumatannya doang. Ada yang dia sholat 5 waktu tapi di rumah aja. Ada yang sholat 5 waktu dan dia selalu di masjid berjamaah.
Ada dia yang punya kelebihan harta tapi tidak mau zakat. Ini muslim. Bolehlah mungkin kita pakai istilah muslim apa? Islam KTP gitu ya. Nah, selama ini hubungan antara kaum santri dengan kaum yang katakanlah Islam KTP atau menggunakan istilahnya Abangan. ya abangan begitu, istilahnya Clifford Gertz itu abangan, itu hubungannya baik-baik saja. Saling membantu dan lain sebagainya. Nah, pada titik tertentu kemudian dari yang santri ini perlahan sedikit demi sedikit dengan penuh kelembutan, kesabaran dan lain sebagainya bisa menggeret dari kelompok abangan ini sehingga kemudian menjadi santri. Ada proses santrinisasi di kampung saya yang lama dan itu ternyata sukses berhasil. Dulu lebih dari separuh orang di kampung saya itu mereka masih mengkonsumsi wideng. Wideng itu jadi makanan yang kalau dalam madhab Syafi'iyah gitu, itu haram. Makanan apa minum? Makanan. Makanan. Bikin mabok gitu, Ji. Bukan bikin maboknya karena dia hasarot. Atau gini. Hasis. Bukan cuman wideng deh. Kalau wideng mungkin kalian tidak paham. Marus itu. Juga nggak paham. Marus itu ini. Kalian pasti menemukan. Tadi hasyarat itu maksudnya apa? Hasyarat itu jelaskan dong. Kita lupakan wideng deh ya. Kita lari ke ini aja. Jadi kamu nyembelih sapi, itu kan keluar darahnya. Darahnya dibekuin, Oh iya. nanti dimasak. Iya. Dulu sebagian besar orang di kampung saya mengkonsumsi itu. Dan mereka Itu kalau di kampungku namanya dideh. Ya, dideh. Dan mereka menganggap bahwa ya udah sih Islam ya ini doang. Jadi proses santrinisasi itu yang menjadi terhenti ataupun terhalang karena mereka yang sekarang ini belum menjadi santri gitu ya, masih menjadi abangan itu ya akhirnya dengan melihat wajah Islam yang semacam itu, udahlah, gue gini aja, ngapain juga gue ikut-ikutan mereka terus kemudian ternyata lebih dominan ke kekerasannya begitu. Berarti bil hikmah gitu ya. Kayak ya yang sering kita dengar lah, kita pelajari lah dalam di dakwah. Untuk ila sabli rabbika bil hikmah gitu. Ya kan? Sepakat soal itu. Ya kan? Bahkan kalau mau debat aja kan wajatilhum billatih ya ahsan gitu ya. Itu kan sampai segitunya secara konsep. Kita bicara soal dakwah yang harus dengan lembut. Kalau toh sampai level seburuk-buruknya beda pendapat atau berdebat ya sudahlah kita dengan Cara yang baik. ya. Lah jadi Anda ini siapa? Coba-coba menandingi Habib Rizik. Saya santri dan saya tidak berusaha untuk menandingi beliau. Lalu? Ya mengutarakan kegelisahan saya saja. Dan di negara yang demokrasi semacam ini ya saya pikir apa yang saya lakukan sah-sah saja toh. Masa gelisah nggak boleh? Kan boleh toh. Tapi kalau kemudian Anda dianggap sebagai orang yang misalnya menghina, merendahkan Habib Rizik, itu gimana? Pendapat tidak menghormati misalkan keturunan Rasul. misalnya. Tolong tunjukkan di sisi mana saya menghina beliau. Iya. Di sisi mana? Ya. Mencatut nama beliau pun misalkan ini radikal ini saya nggak pernah melakukan itu. Jadi sebatas melihat video atau yang berseliweran yang Yang bertebaran berseliweran. di media sosial gitu. Kemudian Ustadz guys gelisah. Gelisah dan mengutarakan kegelisahan. Sekarang udah tenang loh belum? Ya sekarang mau ya disertasi lah. Kita doakan semoga cepat. Amin. Oh jadi kembali lagi ke Jakarta itu pengen menyelesaikan studinya Ya yang mohon doanya terbengkalai. teman-teman. Ya, Ustadz guys mohon doanya. apa? Kuliahnya di mana? Di SPS UIN Jakarta. Tapi ada perlunya biar kegelisahannya itu hilang, ada perlunya Anda silaturahim ke Habib Rizik. Ya. Sebetulnya saya pengen banget. Nah ini sekarang Karena waktunya begini. Ada satu tulisan menarik dari seorang mahasiswi di Bandung.
seorang antropolog. Jadi beliau datang ke Habib Rizik itu bukan ingin melihat bagaimana Habib Rizik tampil di hadapan publik, berdakwah apa dan lain sebagainya, tapi mahasiswa yang bersangkutan ini pengen melihat dalamnya. iya Habib Rizik Kesehariannya. di balik panggung itu bagaimana. Dan ada satu momen di mana si mahasiswa tersebut melihat, jadi ada anaknya atau cucunya Habib Rizik begitu lari, terus kemudian Habib Rizik tersenyum, terus sini sayang, meluk beliau, terus ya bercanda dengan cucu beliau apa dan lain sebagainya. Nah, sisi semacam itu sebetulnya yang ingin saya lihat dari Habib Rizik. Saya sangat berharap gitu ya, suatu saat saya bisa sowan Gitu ya. ke Biar beliau, lebih kenal lagi. biar lebih kenal lagi, dan saya ingin, ibaratkan saya ini seorang fotografer gitu ya, saya ingin mengcapture Secara utuh. secara utuh, Memotret. ya memotret secara utuh Iya. keseharian Habib Rizik yang semacam itu. Karena yang kita tahu kan memang yang terlihat di media sosial ya. Betul saat sekali. ini. Dan itu bukan gambaran utuh dari Ya. beliau yang sesungguhnya gitu. Bisa Kalau- jadi ada sisi-sisi ya. lain yang kita tidak tahu tapi nggak pernah dipublis kan. Ya kalau gambaran beliau di podium di hadapan umat Iya. bagaimana kan ya di Orator mana-mana. lah gitu. Di mana-mana kita bisa melihat gitu. Nah itu mungkin nggak tahu ya, kalau beberapa orang kayak misalnya Gus Baha itu kan sering juga ya, Gus Baha kayak bonceng putranya apa putrinya itu ada yang videoin viral. Mungkin sesekali juga sisi-sisi kemanusiaan Habib Rizik yang seperti itu juga menurut saya harus ditampilkan ke publik gitu, biar orang nggak menganggap bahwa wah Habib Rizik ini keras dan lain-lain sekali. Padahal hak kesehariannya ya baik-baik saja gitu. Ini usulan nih buat teman-teman nih. Ya, Pakar dunia media gimana? secara prinsip sih ya kita boleh berbeda pendapat dengan Habib Rizik ya. Berbeda dengan cara mungkin kita memperlakukan Islam gitu, atau kita memandang Islam mungkin sangat berbeda, tapi memang ya kita harus fair untuk menganggap bahwa dia juga manusia biasa seperti halnya kita yang mungkin juga berbuat salah, sesekali mungkin khilaf gitu ya, dan dia juga bagaimanapun dia dzurriyyah Nabi gitu loh ya, dan itu harus kita hormati meskipun ya secara gagasan harus kita challenge sebagai Muslim Indonesia, karena kita juga harus mempertahankan ini jati diri kita sebagai Islam dan juga sebagai Indonesia. Oke. Oh iya, aku mau nanya nih sama kalian nih. Ya, oke, aku jawab. Iya, Gini. Terakhir nih. Kalau ada video YouTube tentang Habib Rizik, gitu ya. Ambil satu contoh misalkan video kasus Habib Rizik Syihab dengan ya si perempuan itulah yang kemudian ini. Nah, terus di bawah tuh pada komen di YouTube tuh, Habib palsu, Habib ini, Habib itu, wah, mencela Habib Rizik. Kalian rasanya gimana? Iya, kita kesal juga sama orang yang mencela karena kan Ya, sama sih aku juga. dalam prinsip kita ya nggak boleh seperti itu lah. Artinya ya yang kita kritik itu kan gagasan, bukan bukan personal. Kita nggak boleh menjatuhkan personalnya, apalagi itu kan kasusnya belum tentu benar atau tidak gitu. Jadi kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu menghiraukan video-video yang seperti itu gitu. Apalagi kan kalau kita kan pengennya sebenarnya kita kadang mungkin tidak sepakat dengan cara Habib Rizik berdakwah yang sangat keras itu, kadang beberapa kali mencaci maki dan lain-lain, dan kita juga harus fair bahwa kita juga nggak boleh setuju dengan orang-orang yang mencaci Habib Rizik juga. Nah, kita ingin menyampaikan gagasan yang ramah, tetapi di sisi lain kita double standar gitu, menerima orang-orang yang dianggap menerima kelakuan orang-orang yang keras itu kepada orang yang berbeda dengan kita, itu kan nggak bagus gitu. Jadi kalau memang kita nggak setuju dengan cara dakwah yang mencaci maki misalnya dengan kekerasan yang lain, ya kita nggak boleh setuju dengan orang yang mencaci maki orang lain. Oke, sip. Nah, jadi gini nih, Bapak Alpin yang terhormat. Saya tidak pernah ngatain Habib Rizik dan saya justru sakit hati atau marah ketika ada orang yang
ngatain Habib Rizik. Iya. Personal ya, ngatain Iya. personal ya. Dari sisi mana saya bisa dikatakan membenci beliau? Berarti Anda sama sekali Emang ada tidak yang bilang ini. benci aja. Ada aja yang mereka itu. Oke, mari. Ya, mungkin dia nggak tahu juga keseharian ente gimana. Siap. Berarti ente juga harus sering menyampaikan kesehariannya ke media sosial juga. Jadi harus mulai eksis lagi. Biar orang tahu. Insya Allah. Jadi ini penontonnya Ustadz Ges nggak cuma tahu Ustadz Ges yang ngeritik Habib Rizik terus. Dan tidak pernah Hanya mengkritik poster. hanya mengkritik poster dan pada saat itu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Ustadz Ges. Sampai jumpa pada episode Meja Redaksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi.